Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajri Hidayatullah Rizkia dengan ujung NIM 002. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang mana kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh program linear dengan fungsi tujuan maksimasi dengan menggunakan metode simplex. Baik, di sini telah terdapat soal yang mana soal tersebut menyatakan PT Unilever bermaksud membuat dua jenis sabun, yakni sabun bubuk dan sabun batang. Untuk itu, dibutuhkan dua macam zat kimia, yakni A dan B. Jumlah zat kimia yang tersedia adalah A sama dengan 200 kilogram dan B sama dengan 360 kilogram. Untuk membuat 1 kilogram sabun bubuk diperlukan 2 kilogram A dan 6 kilogram B. Untuk membuat 1 kilogram sabun batang diperlukan 5 kilogram A dan 3 kilogram B. Bila keuntungan yang akan diperoleh setiap membuat 1 kilogram sabun bubuk sama dengan $3, sedangkan setiap 1 kilogram sabun batang sama dengan $2. Berapa kilogram jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat? Oke, dari soal tersebut diketahui bahwa fungsi tujuannya adalah memaksimalkan. Jadi, yang pertama-tama itu kita buat di sini adalah diketahui. Untuk memudahkan dalam memodelkan, kita bisa menggunakan tabel yang mana yang pertama itu di sini adalah bahan baku. Bahan baku, kemudian itu adalah sabun bubuk, sabun bubuk, yaitu sabun batang, sabun batang, kemudian kapasitasnya. Kapasitas, oke. Kalau ini kita lihat bahan bakunya tadi itu ada dua ya. Ada dua yaitu ada bahan zat kimia A dan zat kimia B. Jadi kita buat di sini A dan B. Di mana saat untuk membuat sabun bubuk itu diperlukan 2 kilogram A. Jadi di sini kita buat 2 kilogram A dan 6 kilogram B. Kilogram B. Sedangkan sabun batang itu memerlukan 5 kilogram A dan 3 kilogram B. Kemudian kita lihat bahwa keuntungan yang diperolehnya itu adalah berarti di sini adalah keuntungan. Kita buat ya. Keuntungan. Yang mana sabun bubuk itu adalah $3 dan sabun batang itu dari soal kita lihat adalah $2. Dan di sini kita lihat jangan lupa jumlah zat kimia yang tersedia itu untuk yang A itu adalah 200 kilogram. 200 kilogram. Sedangkan yang B itu adalah 360 kilogram. 10 kilogram. Di sini kita akan memisalkan untuk sabun bubuk ini menjadi X1 dan sabun batang ini menjadi X2. Kita buat di atas saja agar memudahkan. Ini adalah X1, ini adalah X2. Oke. Jadi kita modelkan ke dalam model matematika. Maka didapatkan modelnya itu yang pertama adalah 2X1 ditambah 5X2. Yang mana kapasitasnya ini 200 kilogram. Jadi dia adalah lebih kecil sama dengan 200. Ya, 200 itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu kita lihat adalah 6X1. Kenapa X1 tadi kan karena kita memisahkan sabun
gue bagi itu menjadi X1. Sedangkan sabun batang itu adalah X2. Ini juga sama, lebih kecil, sama dengan 360. Kemudian ini, dan di soal juga diketahui bahwa untuk sabun bubuk dan sabun batangnya itu tidak boleh bernilai negatif, atau juga X1, X2 lebih besar sama dari 0. Oke. Sedangkan untuk fungsi tujuannya itu adalah Z. Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Oke, ini adalah untuk fungsi tujuannya. Kemudian yang kita lakukan adalah dengan menggunakan metode simplex, yang mana yang pertama itu kita dari fungsi-fungsi tadi, maka kita akan ubah ke bentuk kanoniknya. Bentuk kanonik yang mana yang pertama itu akan kita dalam kanoniknya itu dalam metode simplex itu adalah menambah slack. Menambah slack yang menghasilkan itu adalah 2 X1 ditambah dengan 5X2 ditambah dengan S1 sama dengan 200. Karena dia kita penambahan slack variabel, maka dia menjadi sama dengan. Dan yang kedua itu dia adalah 6X1 X1 ditambah dengan 3X2 ditambah S2 sama dengan 360 C. Dan untuk fungsi tujuannya juga menjadi ditambah. Yang mana di sini fungsi tujuannya kita akan membuat menjadi Z. Menjadi sama dengan 0. Yaitu jadinya Z dikurang 3X1 dikurang 2X2 dikurang S1 dikurang S2 sama dengan 0. Yang mana yang bentuk awalnya itu adalah Z sama dengan 3X1 tambah 2X2 ditambah S1 ditambah S2. Karena kita akan membuat dia menjadi sama dengan 0, maka yang didapat persamaan yang kedua. Ini adalah bentuk kanoniknya. Bentuk, eh, Oke, ini adalah bentuk kanonik. Setelah kita mendapatkan bentuk kanoniknya, maka kita akan membuat tablo pertama. Dalam bentuk tablo satu atau tablo awal. Kita di sini adalah basic, kemudian itu adalah Z, X1, X2, S1, S2, ini adalah nilai kanan, nilai kanan. Oke. Oke, kita lihat pada untuk fungsi tujuan yang didapat itu adalah Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2 ditambah 0S1.
Di sini adalah 0 S1. Ditambah 0 S1 ditambah dengan 0 S2 juga. Sehingga ini adalah min 0 S1 min 0 S2. Maka karena dia adalah 0, jadi S1 di sini adalah 0, S2-nya juga 0, dan nilai kanannya itu adalah 0. Kemudian kita masuk kepada yang untuk persamaan yang pertama. Kita masuk kepada yang pertama di sini untuk Z-nya itu berarti tidak ada karena kita sejajarkan langsung kepada yang di bagian X1, jadi di bagian sini langsung. Maka itu Z-nya itu adalah 0, X1-nya itu adalah 2, X2-nya itu adalah 5, X1-nya itu adalah 1, dan X2-nya itu adalah 0, dan nilai kanannya itu adalah 200. Kemudian untuk yang kedua, itu Z-nya juga 0, X1-nya itu 6, X2-nya 3, S1-nya tidak ada jadi 0, dan X2-nya itu adalah 1, nilai kanannya adalah 360. Kemudian kita lihat basic basicnya ini. Basic di sini adalah di mana terdapat di setiap kolom ini yang hanya memiliki nilai satu dan sisa nilai lainnya adalah nol. Kalau kita lihat basic pertama itu nilai yang ada nilai satunya itu adalah Z. Jadi basic pertama ini adalah Z, basic. Yaitu yang kedua ini kita lihat itu adalah basicnya itu adalah S1 karena yang hanya bernilai satu itu adalah S1. Dan yang ketiga itu di sini yang hanya bernilai satu pada kolom S2. Maka di sini adalah basicnya adalah S2. Maka didapatkanlah tablo yang pertama. Setelah kita mendapatkan tablo yang pertama ini, kita lihat apakah dari fungsi Z tersebut eh, sudah optimal apa belum. Kita lihat di sini bahwa fungsi Z-nya belum optimal, bahwa di sini masih terdapat nilai negatif pada kolom Z. Maka untuk mencarinya, kita akan membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Untuk mencari kolom kunci itu adalah di mana nilai yang paling kecil atau nilai yang negatifnya lebih besar. Dilihat di sini adalah pada kolom X1. Maka ini adalah menjadi kolom kunci. Kolom kunci dan akan kita bagi dengan nilai kanan untuk mendapatkan rasio ya. Rasio. Kita bagi yaitu 200 dibagi 2 itu adalah 100. 360 dibagi 6 itu adalah 60. Maka setelah kita dapatkan rasionya itu adalah 60. Kemudian karena rasionya 60, maka kita dapat mencari baris kunci yang mana itu adalah nilai terkecil dari rasio. Di baris kuncinya didapatkan seperti ini. Oke, kita telah dapat baris kuncinya. Dan 6 menjadi angka kunci. Yang mana 6 ini kita akan eh, merubahnya menjadi satu. Maka kita akan membaginya dengan angka 6. Akan menghasilkan satu. Dan semua baris pada S2 ini akan dibagi dengan 6. Karena eh, karena untuk X1 akan masuk kepada basicnya. Kita cari di kertas lain, di mana itu S2-nya menjadi 0, kemudian 1,
6 dibagi 3 itu menjadi 0,5, 0,5. Kemudian 6 dibagi 0 itu 0, dan 6 dibagi 1 itu hasilnya adalah 1/6. 1/6 dengan nilai kanannya juga ikut dibagi, itu hasilnya adalah 60. Oke, ini adalah untuk yang kedua. Maka kita bisa masukkan kepada tabel, kan pada tabel. Masukkan pada tabel pertama tadi. Kita mengganti nilainya menjadi basic Z S1, S2, S1, S2, nilai kanan. Sini Z S1, karena ini eh, kolom kunci, dan bas kunci ini, yang kolom kunci ini akan masuk ke jadi menjadi basic. Itulah gunanya kita menjadi membuat membuat nilai 6 ini menjadi satu, dan untuk konstanta yang pada Z dan S1 ini akan dirubah menjadi 0. S2 itu adalah hasilnya itu adalah 0, 1, 0,5, 0, 1/6, dan nilainya adalah 60. Oke, kemudian bagaimana cara mencari nilai, bagaimana cara merubah nilai 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 2 ini menjadi 0? Caranya itu adalah dengan kita menggunakan kertas lain, dengan mencari itu adalah nilai-nilai baru untuk Z. Nilai baru, nilai baru itu sama dengan nilai lama, nilai lama dikurang, kurung koefisien dikali dengan nilai baru kolom kunci. Nilai nilai baru baris kunci, baris kunci. Oke, jadi untuk nilai baru Z, aksen itu, jadi nilai lamanya itu kan kita lihat di sini adalah nilai lama Z ini, berarti yang kita ambil itu adalah yang dari -3 hingga ke nilai kanan. Maka itu akan yang kita cari. Kalau jadinya itu adalah -3, -2, 0, 0, dan 0. Dengan koefisiennya itu adalah -3. Jadi -3 kurung. Untuk nilai baru baris kunci ini adalah untuk S2-nya. Nilai S2 yang baru saja, kita cari terlebih dahulu tadi. Jadi itu adalah dari sini. Jadi 1, 0,5, 0, 1/6, 60. Oke. Kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan nilai-nilai tersebut, yang mana untuk -3 kali 1 itu adalah -3, yang dikurangkan jadi itu hasilnya adalah 0. Kemudian -3 dikali dengan 0,5 itu hasilnya adalah -1,5, dan kemudian dikurangkan dengan -2 itu hasilnya adalah -0,5. Kemudian -3 dikali 0, yang mana juga hasilnya adalah 0. Kemudian -3 dikali 1/6 itu hasilnya adalah -3/6, yang dikurangkan dengan 0. Maka hasilnya, ya benar, yang dikurangkan dengan 0, maka hasilnya itu adalah 0,5.
Kemudian min 3 dikalikan dengan 60, ini hasilnya adalah min 180 dikurangkan dengan dikurangkan dengan 0, maka hasilnya itu adalah 110, 180. Oke, ini untuk nilai Z yang baru. Kemudian kita cari untuk kolom S1-nya. S1 sama dengan, kita lihat S1 tadi di sini dari 2. Dari ini adalah dari 2, 5, 1, 0, 200. Jadi kita cari itu adalah 2, 5, 1, 0, dan 200. Dengan mana koefisien itu adalah 2. Dikalikan dengan nilai baru, baris kunci, sama. Kita lihat seperti yang di atas tadi. 60. Baru dikurangkan. Yang mana 2 dikali 1 itu 2, dikurang 2 itu hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dikali 0,5 itu hasilnya adalah 1. Dikurang dikurang 5 itu adalah 4. 2 dikali 0 itu adalah 0. Itu jadi satunya jadi 1. Kemudian 2 dikali 1/6 itu hasilnya adalah 2/6. Yang mana itu adalah kita sederhanakan menjadi 1/3. Di min 1/3 karena dikurangkan. Kemudian 2 dikali 60 ini adalah 120 sehingga 120 dikurangkan dengan 200 yang mana hasilnya adalah 80. Oke. Ini adalah untuk iterasi yang pertama. Iterasi 1. Jadi nilai-nilai ini kita masukkan lagi kepada tableau. Tableaunya. Kita masukkan. Untuk z-nya ini tetap. Kita perubahan kita masukkan dari ini. Untuk z tadi 0. Ini 0,5. 0, 0,5 dan ini adalah 180. Kemudian ini adalah 0, 4, 1, min 1/3 min 80. Oke. Sekarang kita lihat lagi pada tableau tableau ini apakah nilai Z itu telah optimal. Nilai Z optimal itu tidak ada lagi bilangan yang negatif. Kita lihat di sini. Oh, ternyata masih ada yang negatif, yaitu pada X2. Di sini masih bersifat negatif, yaitu adalah min 0,5. Maka kita lakukan hal yang sama, mencari rasionya antara nilai kanan dan dan kolom kunci. Rasio. Maka kita cari yang mana itu adalah 80 dibagi dengan 4. 80 dibagi 4 itu adalah 20. Kemudian 60 dibagi dengan 0,5 yang mana hasilnya itu adalah 120. Oke, 120. Sekarang kita lihat, kita cari lagi untuk baris kuncinya yang mana. Kita lihat dari rasio tersebut, nilai yang terkecilnya itu adalah 20. Jadi, kita dapatkan baris kunci untuk tableau 2 itu adalah ini. Ini adalah tableau 2. Tableau 2. Oke, dan angka kuncinya itu adalah 4. Jadi, untuk 4 ini kita akan merubahnya menjadi 1. Dan untuk yang lainnya itu adalah 0. Untuk di Z maupun S2-nya. Oh, berarti di sini ada keliruan. Yang ini karena tadi S2-nya ini telah diganti dengan X1, maka di sini tidak ada S2 lagi. Makanya di sini adalah X1. Jadi nilainya adalah X1. Karena digantikan X1 ini masuk kepada basic.
Dan yang pada tablo 2 ini, yang akan masuk pada basic itu adalah X2. Jadi didapatkan tablo 3, tablo 3 basic Z X1, X2, S1, S2, nilai kanan. Itu menjadi adalah Z. Ini yang masuk itu tadi adalah X2, maka jadi X2 dan X1. Kita akan mencarinya terlebih dahulu. Untuk ini maka kita akan membaginya dengan 4 semua bilangan dari angka kunci. Kita bagi bagi 4 hingga kepada nilai kanan. Jadi semuanya akan dibagi 4 dengan ke bagian nilai kanan. Oke, kita masuk ke kertas lain. Oke, maka itu adalah menjadi satu. Kita buat di sini adalah satu sama dengan karena dia dari 4 ini kan kita bagi dengan 4. Jadi 4 dibagi 4 itu hasilnya adalah satu. Kemudian 4 dibagi dengan satu itu adalah 1/4. 1/4. Kemudian 4 dibagi dengan min 1/3. Dengan min 1/3. Ya benar, dengan min 1/3. Dengan min 1/3 ini hasilnya adalah min 1/12. Dibagi itu saja. Itu per 12. Kemudian 80 dibagi 4 itu adalah 20. Maka untuk ini didapatkan untuk yang pada kolom ini sama. Nilainya tidak berubah karena itu telah dicari sebelumnya. Ini menjadi satu. Satunya adalah 1/4. 1/4. Kemudian ini adalah min 1/12. Ini adalah 20. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada seperti iterasi yang pertama ini, tapi ini dengan iterasi yang kedua dengan rumus yang sama. Rumus iterasi 2 nilai baru sama dengan nilai sama dikurang dengan koefisien koefisien nilai kali dengan nilai baru baris kunci yang telah dihasilkan nilai baru baris kunci tadi itu adalah X2. Kita mencari untuk Z. Z. Maka di sini adalah 0,5, min 0,5, min 0,5, kemudian 0, terus 0,5, 0,5, baru 180. Dikalikan dengan koefisien koefisien dari Z tersebut adalah 0,5 dikalikan dengan yang nilai yang baru itu adalah 1, 1/4, min 1/12, dan 20. Oke. Kemudian kita kurangkan. Yang kita kurangkan. Yang pertama itu eh, min 0,5 dikali 1 itu adalah min 0,5 dikurangkan dengan min 0,5 masih hasilnya adalah 0. Kemudian min 0,5 dikalikan dengan 1/4. Ini yang mana? Buat 1/4 dikalikan dengan 5/10 sama saja. Karena min 5/10. Maaf, min 5/10. Maka hasilnya min 5/10.
40, itu adalah hasilnya adalah min 1/8. Yang ada dikurangkan dengan dikurang, maka hasilnya adalah 1/8. Kemudian dikalikan dengan min 1/12 dikali dengan min 5/10 kembali, yang mana itu hasilnya adalah 5/120, sehingga itu adalah 1/24. Maka karena dia akan dikurang, jadi itu adalah 5/10 dikurang dengan 1/24. Kalau ini kita bisa dapat, kita sederhanakan terlebih dahulu, jadi adalah 1/2 dikurang 1/24, yang mana itu adalah menjadi penyebutnya 24 dibagi dengan 2, itu adalah hasilnya 12. Ini adalah 1, jadi dikurang dengan 1, maka hasilnya adalah 11/24. Oke, hasilnya adalah 11/24. Kan ini adalah 11/24. 0,5 dibagi dengan dikali dengan 20, ini adalah hasil itu adalah min 10, maka min 10 jadinya 190. Kemudian kita cari untuk nilai X1-nya. Nilai X1-nya X1, yang mana nilai awal X1 itu kita lihat di sini. Nilai awal X1-nya 0, 0,5, 0, 1/6, 60. Tapi yang kita cari itu adalah dari 0,5, 0, 1/6, dan 60. K 0,5, 0, 1/6, dan 60. Oke. Dikalikan dengan 0,5 kali 1/4 dikali dengan min 1/12 dikali dengan 20. Kurang. Ini dikurang, maka hasilnya juga 0. Kemudian ini tadi, ini sebelumnya kita telah cari yang sama, dikalikan itu hasilnya itu adalah 1/8, tapi di sini ada hasilnya 1/8 saja, tidak min 1/8. Dikurang jadinya min 1/8. Kemudian 12 dikalikan dengan 0,5, itu adalah min 1/24. Jadi min 1/24, dimana kan dikurangkan dengan 1/6. Hasilnya ada 1/6 ditambah dengan 1/24, yang mana ini adalah 24 dibagi dalam 4, 1, ini adalah 1 ditambah dengan 1, misalnya 5/24. Misalnya adalah 5/24. Jadi di sini adalah karena itu jadi 5/24, di mana ini 0,5 dikali 20 itu adalah hasilnya 10. 10 dikurangin 60, maka hasilnya ada 50. Oke, ini adalah nilai-nilai barunya. Dan kita masukkan kepada tabel ketiga. Untuk ini Z-nya di sini 1, 0, yang berubah itu adalah dari X2 ke nilai kanan. Jadi ini 0, 1/8. Ini adalah 11/24. Nilai kanannya adalah
190. Yang untuk satunya ini sama juga. Oh, 1, 5. Ini 1/8. 5/24. Ini adalah 50. Oke, jadi dari tabel ini kita lihat untuk nilai Z-nya ini telah optimum karena tidak ada lagi nilai yang negatif. Maka didapatkan hasilnya X1 sama dengan 50 dan X2-nya itu sama dengan 20. Dengan Z-nya itu adalah 190. Kita kembali lagi ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang awal itu adalah Z sama dengan 3 X1 ditambah 2 X2. Maka hasilnya itu adalah 3 dikali dengan 50 ditambah dengan 2 dikali dengan 20. Yang mana yang hasilnya adalah 150 ditambah 40 sama dengan 190. Jadi PT Unilever akan mengalami keuntungan keuntungan jika sabun mulut 50 dan sabun batang 20 unit. Sabun batang 20 unit, maka keuntungan $190. Oke. Ini adalah hasil dari menjawab soal yang dapat tadi dengan menggunakan metode simple. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.